Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menginput transaksi jurnal, khususnya petty cash query dan petty cash tracking. Langsung saja, di shortcut AbiPro yang sudah tersedia, double klik, lalu klik mulai accounting. Setelah itu, di kolom nama user, diklik, diisikan dengan usernya. Contoh, usernya adalah Ari, lalu passwordnya bisa ditekan tab, atau di kolom password diklik, lalu diisi passwordnya. Contoh Ari. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul tampilan utama menu AbiPro. Di menu buku besar, pilih menu jurnal. Untuk penginputan, khususnya multi-user atau penggunaan beberapa user sekaligus, penggunaannya menggunakan klik kanan. Klik kanan di menu, maka tampilan menunya seperti ini, menu input jurnal. Lalu, pilih grup transaksi yang ingin kita input. Contohnya, pertama kita input petty cash out query. Setelah pilih grup transaksi, klik tombol tambah untuk menambah nomor bukti baru. Lalu di sini pada umumnya nomor bukti di sini akan tampil sesuai dengan nomor urut terakhir pada grup transaksi yang kita pilih. Misalnya PCOQ terakhir nomor 100, maka akan otomatis muncul PCOQ 101. Namun di sini untuk pertama kali kita bisa tentukan bagaimana format penomoran yang digunakan. Perlu diperhatikan, saat seperti ini, jangan langsung ditekan enter atau klik di kolom lain. Klik di kolom nomor bukti, lalu di edit penomorannya. Contohnya PCOQ 212706. Lalu tekan enter. Setelah itu di kolom tanggal kita ketik tanggal transaksi, misalnya 20 September, tekan enter. Lalu untuk menambah detail transaksi, diklik tambah transaksi. Di kolom keterangan kita ketik keterangannya, misalkan pembelian baut dingdong 18 kali 280. Tekan enter atau tab. Di kolom debit kita isi nominal biayanya, misalnya 516.000. Kredit dikosongkan, diisi cost center atau unitnya. Klik tombol panah di sini, lalu misalnya DT 10. Tekan D, DT. Lalu di scroll ke bawah, kita pilih contoh DT 10. Enter. Lalu WBS-nya kita klik lagi tanda panah atau drop down list-nya. Kita pilih misalkan ini untuk aktivitas 11123 loading dan hauling. Setelah itu tekan enter. Untuk account-nya seperti tadi, diklik tombol panah lalu tekan 5. Misalkan pembelian baut ini termasuk ke dalam biaya pemakaian spare part. Diklik di baris pemakaian spare part, lalu tekan enter. Untuk memastikan, kita bisa lihat kolom hijau di sini. Nama akunnya adalah biaya pemakaian spare part. Setelah itu, tambah transaksi. Keterangannya akan tercopy dan akan otomatis balance. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah hapus cost center atau unitnya. Lalu untuk account-nya diisi dengan, karena di sini petty cash out query, maka kita pilih kas kecil gunung 11103.
Untuk pengisian akun, kita bisa langsung ketik apabila sudah hafal. Misalnya di sini saya arahkan ke sini dulu. Lalu kita ketik 111 003, lalu tekan enter. Maka akan tampil namanya, nama akunnya adalah Kas Kecil Gunung. Begitupun seterusnya, bisa diklik tambah transaksi sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi. Setelah selesai, klik save. Lalu, jika sudah selesai, bisa klik keluar, atau jika ingin menambah transaksi lagi, bisa diklik tambah nomor bukti yang di sini. Contohnya, sekarang kita keluar. Sekarang contoh edit. Untuk mengedit transaksi, di menu jurnal ini, klik kanan, lalu tombol editnya diklik. Setelah itu, di samping tombol proses, kita pilih nomor bukti yang ingin diedit. Lalu klik proses. Setelah itu, klik edit lagi. Barulah transaksi bisa diedit. Misalnya biayanya 600.000. Kita ganti debit dan kreditnya. Setelah kita edit transaksinya, baik kesalahan keterangan, nominal, akun, setelah selesai diedit, diklik save. Berikutnya, cara menghapus. Masuk ke menu jurnal dengan klik kanan, klik edit, pilih nomor, lalu klik proses. Setelah itu, klik edit lagi. Lalu di sini ada tombol hapus untuk menghapus satu nomor bukti. Untuk menghapus satu baris, kita bisa menggunakan hapus transaksi ini. Contoh seperti ini. Kita mau hapus baris ketiga, diklik baris ketiganya, lalu klik hapus transaksi. Lalu untuk hapus yang merah ini, untuk menghapus satu nomor bukti. Contoh seperti ini. Klik hapus, lalu OK. Maka akan menghapus satu nomor bukti. Berikutnya, kita coba menginput petty cash untuk tracking. Sebenarnya teknisnya sama. Di sini contoh kita menggunakan user yang berbeda saja. Usernya tracking, password tracking. Klik OK. Seperti biasa, di menu jurnalnya, diklik kanan. Lalu, dipilih grup transaksinya. Di sini contoh berarti PCOT atau petty cash keluar tracking. Lalu klik tambah. Kita tentukan penomorannya. Misalnya PCOT 2109038. Lalu tekan enter. Setelah itu tanggal transaksinya misalnya 7 September. Lalu tekan enter. Lalu klik tambah transaksi. Misalnya uang jalan ke Kedaton. Biayanya 750.000. Diperbesar saja. Nah, lalu di sini cost centernya diisi dengan cost center atau unit ini kita isi dengan P8 B9801. Di sini nomor mobilnya.
Untuk Webbase atau aktivitasnya diisi dengan satu satu tiga satu satu untuk tracking BSP. Lalu untuk akun biayanya kita pilih dengan 611006. Yaitu biaya transportasi tracking. Selanjutnya klik tambah transaksi. Cost center atau unit dikosongkan. Lalu diisi akun cash tracking. Berikutnya contoh lagi tambah transaksi. Uang jalan ke PIK 2. Misalnya 825.000. Setelah itu diisi cost center atau unitnya dengan nomor mobilnya atau cost center atau unit yang menggunakan biaya ini. Contohnya B9407. Lalu ABS-nya kita pilih dengan 1131 2 tracking mitra. Lalu perlu diperhatikan untuk tracking mitra, maka akun biaya yang digunakan adalah 612001, biaya transportasi tracking mitra. Jadi berbeda ya akun yang digunakan. Lalu pastikan akun yang kita pilih sudah benar. Setelah itu tambah transaksi untuk balance journal. Cost center atau unit dikosongkan. Lalu di baris account-nya dipilih dengan cash tracking. Setelah selesai, klik save. Jadi cost center atau ABS yang diisi adalah yang di baris biaya. Untuk baris kas dikosongkan. Selanjutnya, untuk teknis mengedit ataupun menghapus sama saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah selesai, klik keluar. Nah, demikian pembahasan input jurnal. Terima kasih.